Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tumhehi kicamatapang akataro atagata patibana amokanti jayino marabadana. Diri sendiri harus melaksanakan. Para tathagata hanyalah penunjuk jalan. Bila kita bisa memasuki jalan yang ditunjukkan, maka tidak akan ada mara yang bisa menggoda. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia dan selamat bertemu dan berkah Tiratana kita masih bisa melaksanakan upacara Hari Suci Asada dalam situasi negara yang sedang menghadapi bahaya corona, sehingga kita harus taat pada protokol kesehatan. Seperti tadi kita datang harus cuci tangan, juga diperiksa temperatur badan kita. Dan kemudian juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, karena kita tahu bahwa masker itu akan menangkal virus-virus corona yang mungkin ada di dalam diri seseorang bila bersin. Jadi beginilah akhirnya kita semua pakai kedok. Tapi kalau makan nanti hati-hati ya. Setiap datangnya purnama sidi bulan Asada yang bertepatan biasanya pada bulan Juli, dan tahun ini hari ini adalah purnama sidi bulan Asada. Besok para anggota sangga mulai melakukan puasa 3 bulan. Kita selalu merayakan hari suci Asada untuk memperingati saat-saat sakral, saat-saat agung ketika Guru Agung Buddha menyampaikan
dhamma yang pertama kali kepada 5 orang pertapa Pancawagya di Taman Rusa Isipatana dekat kota Benares. Mudah-mudahan setelah COVID tidak ada lagi, bisa diadakan Dhamma Yatra ke Taman Rusa Isipatana. 5 orang pertapa yang sangat beruntung, sangat berbahagia, tidak lain adalah Brahmana-Brahmana yang dulu menjadi teman dari Pertapa Siddhartha di di hutan Uluwela dalam mencari kebenaran Dhamma. Tetapi mereka kemudian meninggalkan Pertapa Siddhartha seorang diri ketika Pertapa Siddhartha mulai menerima dana makanan. Kedatangan dari Pertapa Siddhartha di Taman Rusa Isipatana ini juga pada awalnya tidak diajukan, tetapi setelah 3 kali Pertapa Siddhartha menyampaikan niatnya untuk membabarkan suatu dhamma yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, akhirnya bisa menerima. Penyampaian dhamma pertama kali inilah yang kemudian dikenal sebagai pemutaran roda dhamma yang tidak bisa dihentikan lagi. Pada saat itu Buddha Gotama menyampaikan ajaran yang isinya berupa hakikat kehidupan manusia dan tujuan hidup manusia ini, khususnya tentu pada umat Buddha. Di samping itu juga beliau menyampaikan jalan yang agung yang bila dilaksanakan akan membebaskan kita dari derita. Dhamma yang disampaikan itu bisa disimpulkan menjadi 4 kesunyataan mulia yang harus dihayati dengan benar dan bisa diterima, dan jalan untuk melaksanakan kehidupan ini agar kita terbebas dari derita atau duka. 4 kesunyataan mulia yaitu kesunyataan mulia
tentang adanya duka dalam kehidupan kita ini. Kita sudah mengetahui dari sejak lahir sampai tua dan kemudian kita wafat. Ada 3 tahap yang dialami di dalam duka ini, yaitu duka-duka. Disebut duka-duka karena derita yang muncul dari akibat kita ini punya badan jasmani. Kita kan semua punya badan jasmani, dan badan jasmani yang kita miliki ini sangat rapuh dan rentan sekali, artinya tidak kekal. Coba kalau suatu saat kita terlanggar benda keras, maka badan kita akan luka. Bila satu saat kita lupa makan, maka badan kita akan lemah. Tidak punya daya tahan untuk menolak virus corona. Jadi memang badan ini sangat rentan, dan di samping itu juga tidak bisa dihindari kalau badan ini juga menjadi subjek dari hukum ketidakkekalan anicca, yaitu kita mengalami kelapukan, kita mengalami penyakit, kita mengalami juga hancurnya jasmani pada satu saat bila sudah waktunya. Inilah yang disebut duka-duka. Jadi yang berhubungan erat dengan adanya tubuh. Di samping itu badan kita, dan kita tahu di dalam badan itu ada jasma, ada batin. Nah, batin ini dalam Dhamma dikatakan ada kanda-kanda yang dimulai dari Vedana Kanda, Sanya Kanda, Sankara Kanda, dan Vijnana Kanda. Kanda-kanda ini juga tidak kekal, selalu berubah sesuai dengan objek yang masuk melalui panca indera kita, ya. Sehingga tidak heran kalau satu saat lagi setir mobil disalip, maka akan muncullah di dalam batin itu rasa tidak senang, atau orang yang kita cintai itu meninggalkan kita, ya. Maka akan muncul kesedihan. Kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak kita suka, timbullah kebencian. Ini yang disebut viparinama duka. Duka yang muncul erat hubungannya dengan batin.
Jadi ternyata batin itu tidak utuh. Batin itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Lalu dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara misalnya, kita juga menghadapi kondisi situasi yang berubah-ubah, ya. Berubah-ubah karena politik di dalam negara itu juga berubah-ubah, tidak stabil, ya. Keamanan tidak stabil, ya. Politik selalu berubah-ubah, sehingga mau tidak mau kita harus cepat tangkas menghadapi perubahan dari eksternal ini di mana kita hidup. Ya, yang paling nyata adalah misalnya tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu virus corona itu merajalela. Ya. Belum lagi kita lihat gunjang-ganjing di dalam pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sangkara duka. Jadi sangkara itu bentukan-bentukan yang muncul, ya. Kalau tadinya dagang banyak laku, banyak untung, sekarang macet semua, ya. Nah, jadi inilah yang disebut adanya duka. Jadi duka itu harus yang pertama itu disadari, ya. Ya. Jadi ternyata hidup ini tidak aman 100%, itu bahayanya banyak sekali, sehingga Guru Agung Buddha dalam Dhammapada mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan manusia ini itu penuh bahaya, ya, penuh bahaya. Tapi umumnya kita enak-enak aja, ya, uncang-uncang kaki, nggak apa, ya, baru corona. Saya bacain apa itu Parita juga lenyap. Nah, cobalah kalau mau dilawan dengan Parita, tidak bisa. Nah, karena itulah maka kita sebagai umat Buddha yang bijak, ya, mengikuti, ya, proses apa yang diarahkan oleh negara. Nah, itu duka. Kemudian asalnya duka, kesunyataan mengenai asal mula duka, yaitu tidak lain munculnya dari keinginan-keinginan kita yang selalu ingin enak, ingin tenteram, ya. Sedikit saja berubah kita sudah tidak merasa nyaman. Jadi berarti di dalam diri kita ini ada keinginan-keinginan. Dari nafsu-nafsu yang ingin dipenuhi selalu. Nah, inilah karena dalam diri kita masih bersemayam loba, dosa, moha, sehingga kita selalu melekat kepada yang enak, yang indah, yang nyaman, padahal itu tidak bisa. Nah, ternyata kesunyataan yang ketiga adalah duka itu bisa lenyap bila kita melaksanakan
Ya, jalan agung yang ditunjukkan oleh guru agung kita yaitu jalan mulia beruas 8. Jalan mulia beruas 8 bukan berarti jalan yang terpecah-pecah menjadi 8, tetapi utuh. Harus dilaksanakan itu bersama-sama. Jadi tidak utuh. Jadi memang ruasnya 8, tetapi harus dijalankan secara utuh, tidak terpisah-pisah. Apa itu? Ya dimulai dengan yang disebut pengertian yang benar. Bahasa Palinya itu samaditi. Pengertian yang benar, karena bila pengertian seseorang itu sudah benar sesuai dengan Dhamma, maka yang lain-lain itu akan ikut benar. Dan kita tahu kebenaran di dalam Dhamma itu ada 3 yang harus kita ingat juga, yaitu Atadipateya, artinya kebenaran menurut pribadi. Ya. Ini yang paling awal. Kemudian Lokadipateya, kebenaran menurut kebiasaan dari masyarakat setempat atau negara setempat di mana kita berada. Itu benarnya menurut peraturan masyarakat atau peraturan negara di mana kita tinggal. Karena itu tidak sama semua ya. Menghadapi corona saja sudah berbeda-beda. Ada yang lockdown buru-buru, ada yang kemudian pakai PSBB lah, segala. Ya itu terserah dari pimpinan negara tersebut atau kesepakatan bersama. Ya dilihat tentu dari untung ruginya apa. Lalu yang disampaikan oleh Guru Agung adalah Dhammadipateya, artinya kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga, kebenaran universal, dan itu berlaku mengatasi kebenaran-kebenaran yang tadi. Tidak memandang suku bangsa, tidak memandang agama, ya. Nah, itu kebenaran Dhamma namanya. Apa itu? Ya anicca, dukkha, anatta. Coba cari di Eropa, di Amerika, ya. Itu anicca tetap ada. Hukum anicca itu merupakan hukum kesunyataan. Dukkha juga ada, dialami oleh yang di sana. Anatta artinya tidak mempunyai kekekalan di dalam diri. Tidak ada pemilik dari diri. Kita ini tidak ada inti di dalam diri kita ini. Sang Buddha berulang kali itu menjelaskan, kalau benar di dalam diri kita ini ada yang disebut diri, apakah itu namanya atta, apakah itu namanya jiwa, maka dia bisa mempertahankan diri kita itu. Misalnya, jangan kena corona, jangan sakit, jangan mati, ya. Tapi kan tidak bisa. Jadi berarti diri ini juga
hanya sementara, proses terus. Ya memang ini agak tidak mudah ya, tetapi ajaran Buddha menuju ke situ ya. Jadi tidak ada diri yang kekal ya. Nah, dengan pembabaran seperti ini, akhirnya 5 Pertapa itu menyadari bahwa jalan mulia beruas 8 ini tidak berkompromi dengan pendapat, pandangan bahwa dengan memenuhi segala keinginan nafsu itu menjadi bahagia. Dan sebaliknya juga tidak berkompromi dengan pendapat bahwa dengan disiksanya badan ini maka kebahagiaan akan dicapai. Nah, karena itulah maka jalan mulia beruas 8 ini disebut jalan tengah. Jadi bukan setengah baik, setengah buruk, bukan. Artinya tidak ada kompromi dengan ya pendapat bahwa dengan mengikuti apa keinginan-keinginan nafsu, ya. Misalnya keinginan nafsu membunuh, ya ikuti terus, itu akan didapat surga, itu tidak mungkin. Atau pendapat dengan menyiksa diri supaya kita mendapat kebahagiaan sejati, itu juga tidak bisa. Misalnya kita tidak makan, tidak minum sampai badannya kurus kering, lalu terus ditanya, kamu bahagia? Ya tidak, tentu orang badannya kurus kering ya. Di mana tidak ada daya tahan, ya sebentar lagi kena COVID. Nah inilah yang disebut jalan tengah. Kelima orang pertapa itu setelah mendengar pembabaran ini, akhirnya dapat menembusi kebenaran yang hakiki, mendapatkan mata dhamma, dhamma caku. Ya. Jadi bukan mendapatkan wihara dhamma caku, tapi batinnya itu menembusi, memiliki dhamma caku. Dimulai dengan Brahmana Kondanya yang paling tua, itu beliau menyadari, lalu di dalam batinnya muncullah cahaya kebenaran yang kinci samudaya damang. Semua fenomena-fenomena hidup ini muncul ada sebab-sebabnya. Jadi dari sebab-sebab yang awali dan sabantang niroda damanti. Jadi kalau mau melenyapkan yang kemunculan itu, ya sebabnya harus diatasi dulu ya. Jadi persis seperti ini, apa, virus corona ini pasti ada sebab-sebabnya ya. Tidak muncul jul begitu aja terus muncul ya, seolah-olah itu kebetulan. Tidak ada, pasti ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya ini memang sekarang belum diketahui ya, tetapi ya untuk melenyapkannya maka sebab-sebab dari
hal tersebut harus diatasi dulu, ya cari vaksin, cari obat dan sebagainya supaya kita lekas sembuh. Mudah-mudahan Desember sudah normal ya. Kalau sekarang ini belum, bahkan ada cerita entah benar atau bohong bahwa sekarang virus corona sudah bermutasi 10 macam. Artinya dia sudah berkembang biak menjadi 10 virus baru yang kekuatannya itu macam-macam ya. Nah, ini yang sedang diusahakan oleh WHO supaya segera bisa diketahui ya. Ya memang kalau virus itu begitu kerjanya. Kalau dikasih obat, virus kan tidak bisa lenyap. Dia berubah, mempunyai daya tahan yang baru. Ya. Nah, karena itu maka kita harus hati-hati. Meskipun tidak nyaman pakai kedok, ya kita harus tahu kalau kita langgar ya, kalau nanti outnya kan sendiri ya. Maka mereka 5 pertapa ini setelah mengerti, mohon menjadi biku di bawah bimbingan Guru Agung Buddha, sehingga dinyatakan bahwa Arya Sangga itu muncul. Kalau Arya Sangga muncul, maka Tiratana menjadi lengkap, karena tadinya baru Buddha Ratana, Dhamma Ratana. Nah, sekarang ada Sangga Ratana, jadi Tiratana itu menjadi lengkap. Maka diharapkan kita, khususnya umat Buddha, mau melangkah di jalan agung, jalan luhur, jalan kebenaran yang berbuah 8 ini dengan tahapan sila, samadhi, dan panya. Sila artinya kita melatih diri supaya bisa mempraktekkan perbuatan yang benar, sama kamanta. Kemudian mempraktekkan itu sama ajiwa. Jadi mata pencarian kita harus benar. Lalu yang ketiga itu sama waca, bicaralah yang jujur, yang benar. Jadi hal-hal yang tidak benar, yang tidak jujur, berbohong, menipu, itu dihindari ya. Termasuk juga ngerumpi ya. Ya tidak ada artinya kan itu, menggosip, apalagi memfitnah. Samadhi itu mengembangkan kebajikan. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan hendaknya mengarah adanya kebajikan. Kebajikan dipakai untuk membangun ya, kerukunan rumah tangga, kerukunan di dalam masyarakat, kerukunan di dalam negara. Itu harus ada kebajikannya ya. Kalau kebajikan ada, maka kita bisa hidup tentram, damai, satu sama lain, tidak saling merendahkan ya. Jadi
semua itu saling menghormati, ya, saling membantu. Ya. Nah, itu kebajikan. Kan kalau kita membantu orang yang kesusahan, ya, itu kebajikan, ya. Membuat karma baik. Samadhi yaitu mengembangkan kebijaksanaan dari yang rendah, hetimena, yaitu yang dasar, mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditolak. Nah, itu kan dasar, ya. Sehingga orang yang seperti itu sudah punya pasti diri otapa, artinya malu untuk berbuat yang tidak baik, takut akan akibat-akibat yang tidak baik. Nah, ini adalah dasar kebijaksanaan dasar. Tapi itu sudah bagus. Tapi kita umat Buddha dilanjutkan, karena kalau baru sampai di situ paling kita nanti kalau mati dapat surga doang, ya. Sampai alam surga itu dapat, ya, melaksanakan hiri otapa dan panya dasar, ya. Karena dia tidak pernah berbuat jahat, selalu banyak berbuat baik, ya. Silanya juga kokoh. Nah, itu kalau meninggal tidak usah sebut nama Buddha juga itu sampai ke surga. Tetapi tujuan daripada ajaran Sang Buddha bukan itu. Tujuannya adalah memadamkan loba dosa moha, sehingga kita ini mencapai, merealisir kebebasan sempurna. Sebab alam dewa, alam surga itu juga tidak kekal. Karena banyak dewa-dewa di zaman Sang Buddha itu yang lahirnya jadi manusia lagi, menderita lagi, ada yang jadi binatang juga, ya, ada, ya. Karena alam-alam seperti itu juga tidak kekal, karena masih ada yang masih disebut itu alam nafsu, masih punya nafsu. Jadi antara dewa dengan dewa juga sering ribut, ya. Ya, kalau sampai saling bunuh, ya dia habis di sana. Tinggal karma apa yang muncul ketika dia lenyap dari alamnya itu. Jadi itu tidak kekal, ya. Tetapi kalau bisa seperti itu, sudah punya sila, sudah punya kebajikan, sudah selalu hiri dan otapa, ya itu memang juga bagus, sudah, ya. Tetapi tujuan utama dari ajaran Buddha adalah merealisir nibbana, terbebas dari lingkaran karma. Jadi karma tidak berpengaruh lagi, ya, pada orang-orang yang sudah merealisir nibbana, ya. Kenapa? Karena sumbernya, akarnya di dalam batinnya itu yang disebut loba dosa moha itu seperti api, itu sudah padam. Nah, kalau sudah padam, biar disiramin bensin tidak akan nyala. Tetapi kalau belum padam, itu begitu disiram bensin ya nyala lagi, ya. Nah, semoga dengan memperingati hari Ashada ini, ya, kita berharap semua manusia mendapatkan cahaya kebenaran dari Dhamma yang dibabarkan oleh Guru Agung, ya, sehingga bisa hidup tenteram, bahagia. Walaupun ketentraman, kebahagiaan itu ya masih bersifat lokia, jadi ya masih tidak kekal, ya.
Nah, inilah yang semoga Bapak Ibu bisa terima dalam peringatan Hari Suci Hasada. Dan selanjutnya tentu kita masih harus berjuang agar kita juga mendapatkan yang disebut uparimena, yaitu kebijaksanaan luhur. Ya. Nah, kebijaksanaan luhur inilah yang bisa mengangkat loba dosa moha. Ya. Jadi uparimena, nah itulah yang bisa merealisir nibbana. Jadi nibbana itu bukan setelah kita mati, bukan. Jadi nibbana itu sekarang seperti Guru Agung Buddha itu kan dia sudah mencapai nibbana pada usia 35 tahun. Ya. Kemudian hidup 45 tahun untuk membabarkan dhamma. Ya. Jadi berbeda, kalau mencapai alam surga itu harus mati dulu. Kalau belum mati nggak bisa, ya. Nggak bisa. Tapi kalau nibbana itu bisa, karena yang dipadamkan loba dosa moha yang ada di batin manusia. Ya. Dan banyak siswa-siswa Buddha itu mencapai merealisir nibbana itu dalam usia yang singkat dan yang masih muda, sehingga mereka masih bisa hidup, ya. Jadi jangan disalahartikan. Bagaimana mencapai nibbana kalau sudah mati? Wah, kalau begitu ya tidak ada yang mau jadi umat Buddha. Saya juga akan tidak mau jadi biku bersama. Ya. Ini samanera kita nanti pada pergi. Ya, kita harapkan saja nanti samanera Sasana Wiro dulu dikenal sebagai Koalek, itu samanera Subasito dulu Saudara Peri, sekarang sudah jadi samanera, dan samanera Parijano dulu kenal sebagai Saudara Koko, ya. Ya, maunya yang lebih tua aja, jadi orang manggilnya Koko. Sekarang sudah tidak, ya. Ya, mereka ini sudah bertekad untuk menjalani kehidupan sebagai samana. Kita harapkan bisa tercapai cita-citanya, ya. Dan mudah-mudahan tidak ada kegagalan, ya. Ya, kalau dilihat umurnya yang kemungkinan tidak mungkin gagal, ya, karena sudah tua-tua semua. Kalau yang muda saya masih relatif. Ya, terima kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia, dan semoga berkah Tirakana selalu melindungi kita sampai saat Bhagavan Susu kita. Sadu, sadu, sadu.